Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini, bumi telah dipenuhi oleh kegelapan. Beritahukanlah kepada mereka, aku telah melihat keadaan bumi ini sudah semakin binasa. Sudah tiba saatnya segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar, kesesakan yang akan memenuhi bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini, waktu kedatangan Tuhan, waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan sudah tinggal sedikit lagi, sambil menangis. Ya, dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang, dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya, tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit. Dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini, ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota, ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu, ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya, ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai. Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke sorganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali, ya. Tuhan melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu, masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara, ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan, ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis, ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan, ya? Ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta. Bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah, ya. Apa ini, ada serangga tiba-tiba, ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan
untuk masuk ke dalam bahtera. Ya. Jadi supaya kita mengerti. Amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini, ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan, ya. Membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah, makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya, ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya, ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun, kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis, ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena. Supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan, ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, saya jawab dulu, ya. Bu, saya mau bertanya tentang siapakah Ibu V dan Pak Aditya Nugroho. Katanya, saudara pun bisa melihat, ya. Dunia ini nggak dongeng, ya. Kita semua yang memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Jangankan orang yang peka di dalam hal-hal kerohanian, ya. Orang-orang seberang saja bisa tahu siapa mereka ini, ya. Apa iya ada Tuhan di dalam dunia dalam rupa manusia, ya, dan tinggal dengan istri orang. Dari buahnya lah engkau akan melihat, ya. Jadi kalau saudara bertanya, saya menjawab. Karena ini penting juga. Karena banyak orang, ya, katanya ada malaikat Mikaelnya, ya. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara, jangan konyol, ya. Kita juga harus pintar lah. Kita harus berhikmat untuk melihat pengajaran-pengajaran. Nanti dibuatnya seperti ini, ada katanya bentuk apa di sini, ya, bentuk merpati. Ya iyalah, kita berminyak muka ini kalau dimatikan lampu, ini minyak muka ini akan membentuk huruf T, ya. Dari segi kecantikan juga dikatakan seperti ini, ya. Kalau satu contoh, saya matikan lampu ini, tapi nggak usah matikan, ya. Nanti sulit nyalainnya. Nah, gini aja kan kelihatan ada huruf T seperti ini. Itu minyak-minyaknya muka kita ini, karena diberi cahaya nanti dari bawah seperti itu. Atau ada pantulan saya sedikit. Nah, kemudian, ya, dipegang-pegang nanti ada cahaya seperti pedang, katanya ini pedang dari sorga. Ya iyalah, di atasnya lampu, ya, dikasih handphone, ya adalah cahaya itu. Kalau satu contoh, ini saya ada di atas kepala saya cahaya, ya itu kan akan tegak lurus cahayanya seperti ini. Jadi bukannya pedang dari sorga. Ya, aneh-aneh. Jadi jangan percaya kalau sudah aneh-aneh, ya. Katanya mengandung dia katanya Miriam di akhir zaman, ya. Miriam apa Miriam, saya sih tidak terlalu tertarik. Karena pertama sekali waktu saya diperlihatkan fotonya, ya, ada seorang hamba Tuhan. Bu, coba lihat ini. Segitu melihat fotonya, langsung ada sesuatu hal besar yang Tuhan katakan, ya. Kalau ini masih terikat perjanjian dengan dunia. Itu saja. Sampai si hamba Tuhan ini, Bu, coba lihat kembali, karena ini hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan dan menyatakan kebenaran, Roh Kudus bilang sesuatu harus dibereskan dalam hidupnya.
Itu saya belum dengar khotbahnya. Nah, setelah saya dengar khotbahnya, parah ini. Ya, orang yang nggak berpendidikan juga tahu kalau itu tidak benar. Jadi jangan konyol lah. Jangan percaya dengan hal seperti ini ya. Nanti ada cahaya, oh ini pedang daripada surga katanya ya. Ditaruh lampu di atas, di bawah lampu dia dicocok-cocokkan seperti ini ya. Ada juga saya lihat di YouTube itu pengikutnya yang juga mengikuti. Jadi dia lihat ada cahaya perempuan ini sama mamanya, dia sering bersaksi ya. Memang bagus kesaksiannya, tapi percaya dengan hal seperti ini. Saya bilang, oh itu inilah memang ya, sulit mencari kesempurnaan itu ya. Nah, jadi dilihat lagi seperti ini. Jadi di belakang saya ada cahaya katanya. Ya kalau ada lubang cahaya, ya itu akan memancarkan sinar ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara, sudah, ini saya berani berkata, karena dari dulu saya tidak berani menyampaikan di sosial media, tapi karena memang penyimpangan besar yang sudah dilakukan ya, di dalam hati ini sangat geram dengan yang namanya penyesatan ya. Nah, ini zamannya kita bukan dengan apa, halusinasi ya. Ini dunia yang harus kita hadapi, nyata peperangan di hadapan kita. Jadi saatnya kita melihat segala sesuatu dengan apa hikmat Tuhan ya. Nah, karena kita harus melihat dari buahnya. Waktu saya mendengar ibu itu berkhotbah, ini abdiku yang aku pilih katanya ya kan. Kalau kamu memberikan benda-benda ke abdiku ini, abdiku tidak akan menerima. Tetapi kalau kau memberikan uang akan diterima. Udah nggak beres ini. Dan lebih parah lagi, akan ada katanya 5 lelaki perkasa di zaman 1000 tahun yang jago bikin anak. Apa pengajaran apa seperti itu? Nah, dari situ saja apa saudara tidak bisa melihat ya. Jadi itu semua kekonyolan ya. Masa zaman 1000 tahun dibicarakan jago buat anak? Jadi nggak jelas. Yang seperti ini ya, itu harus segera dituntaskan itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan, berhentikan itu Tuhan. Tetapi gimana mau berhenti ya? Karena apa? Sudah tertulis. Penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan ya. Nah, jadi kalau mau melihat kebenaran itu, saya sampaikan kepada saudara ya, lihat dari buahnya. Karena banyak channel-channel di YouTube, setelah kita mengenali secara pribadi atau saudara bisa hubungi ya. Nah, ternyata banyak karakter-karakter mereka yang keras ya. Banyak mereka yang hanya ujung-ujungnya uang aja yang dipikirkan ya. Jadi saya memang sangat tegas dengan orang-orang seperti ini. Makanya ada satu channel yang cukup terkenal, mungkin yang saudara sebutkan juga ini ya, itu di luar negeri sana. Saya diundang berapa kali berbicara di channel itu, saya tidak mau. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan saya berbicara. Sekali saya pernah hadir di channel itu. Karena Tuhan tidak berkenan. Karena channel itu untuk apa? Ya. Nah, karena di dalam kita ada pengenalan akan roh. Jadi kita mengetahui. Nah, dan saya melihat sang pembuat channel ini karakternya sangat keras ya. Saya sudah ingatkan, tetapi keras ya sudah. Saya diundang, saya tidak mau. Ya. Karena untuk apa? Saya harus hadir di situ dan ditonton orang hanya untuk menimbun-nimbun hartanya yang menjadikan menara Babel dalam dirinya ya. Memang banyak orang yang akan diberkati, tetapi jalannya sudah salah, impartasi roh ya. Nah, makanya saya dibilang sombong jadinya karena saya tidak hadir di channel itu. Karena sekalipun itu di luar negeri atau segala macam, karena kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran bukan untuk ketenaran ya, bukan untuk uang, tetapi kerinduan kita akan jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan ya. Bukan karena banyaknya, karena yang masuk surga itu sedikit ya. Yang masuk surga itu hanya sedikit. Oleh karena itu, berjuanglah saudara untuk masuk di dalam bilangan yang sedikit itu ya. Waktu tinggal sedikit lagi. Ada beberapa orang yang saya layani di luar sana, entah kenapa Tuhan taruhkan tawar hati di sini. Sampai saya katakan kepada mereka, tahu nggak kalian itu? Saya kadang menyampaikan ini seperti terpaksa karena saya tahu kalian sulit untuk berjuang. Akhirnya mereka tertunduk. Tetapi bagus seperti itu. Supaya apa? Mereka mendengar ada kalimat yang seperti itu sehingga mereka berjuang untuk bertobat. Makanya saya selalu bilang, saya bukan seorang yang menyampaikan ya khotbah-khotbah untuk mengenakan telinga. Ya.
Makanya saya dibenci banyak orang. Karena apa? Ditembakin semuanya. Ketemu orang, di dalam kamu begini-begini. Tapi jangan kasih ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita harus masuk ke dalam bilangan yang sedikit itu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kembali lagi ke dalam topik ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak bisa menguasai diri tidak dapat itu berdoa. Kenapa dikatakan tidak dapat berdoa? Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata doanya, tetapi di dalam hatinya berkecamuk. Maka bagaimana doanya ini akan Tuhan terima? Bagaimana doanya ini akan sampai kepada Bapa? Jikalau kemarahan, keegoisan ya, ketersinggungan masih diam di dalam dirinya. Jadi buang ya. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah ya. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun ya. Nah entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian dan tidak pandang usia ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan-penghitungan dari beberapa orang ya. Nah dari beberapa pengajaran ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia, itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hosana hidauka inhal hasana hidahodide inhal hasana. Tuhan berfirman, sesungguhnya waktunya sudah sangatlah singkat. Tuhan telah melihat keadaan bumi ini. Dunia sudah semakin ditutupi oleh kegelapan. Semakin sedikit cahaya. Semakin besar pelanggaran-pelanggaran. Semakin besar kejatuhan-kejatuhan. Tuhan berfirman, aku bukan Tuhan yang akan diam dengan semua ini. Tuhan berfirman, aku mempercepat segala sesuatu. Akulah yang duduk bertahta dalam kerajaan sorga, firman Tuhan. Tuhan berfirman, akulah yang akan menjemput para mempelaiku. Tuhan berfirman, aku akan datang. Waktuku sudah sangat sedikit, kata Tuhan. Aku berfirman bagi engkau, hai anak manusia, sampaikanlah kebenaran firmanku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sangkal diri, pikul salib. Sampaikanlah firmanku sampai ke ujung bumi. Karena akulah yang berkuasa, akulah yang bertahta. Rohku diam dalammu, berfirman bagi engkau, aku memberkatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini, bumi telah dipenuhi oleh kegelapan,
Beritahukanlah kepada mereka, aku telah melihat keadaan bumi ini. Sudah semakin binasa. Kejahatan di mana-mana. Sangat besar memenuhi bumi. Aku melihat semuanya. Aku melihat keadaan bumi ini. Aku melihat kesungguh-sungguhanmu. Aku melihat perjuanganmu, pengorbananmu. Namun aku menemukan hanya sedikit cahaya di dalam kegelapan yang nantinya akan aku bawa menuju kerajaanku. Hanya sedikit, hanya sedikit. Sampaikanlah. Hanya sedikitlah mereka yang masuk ke dalam kerajaanku oleh pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu besar di hadapanku, oleh ketidaktaatan mereka akan seluruh firmanku. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat di seluruh bumi ini, sungguh aku Tuhan yang telah berfirman bagi engkau, lakukanlah seluruh firmanku. Aku menyerukan suaraku kepada engkau. Kemanakah engkau berjalan? Kemanakah engkau pergi? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Aku menyerukan bagi engkau, sudah tiba saatnya. Segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar, kesesakan yang akan memenuhi bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur, sudah semakin kelam? Namun mengapa engkau masih berdiam diri, mengasihi bumi ini dengan segala keadaannya? Akulah yang harus engkau cari. Kejarlah kekudusan, hai anak-anakku, sebab akulah yang telah memberikan keselamatan bagi engkau. Di dalamkulah keselamatan itu. Di dalamkulah hidup yang kekal. Sungguh akulah yang memilikinya. Seharusnya engkau datang kepadaku. Namun kemanakah engkau pergi? Engkau terhanyut. Engkau terlena oleh keadaan di seluruh bumi ini. Keadaanmu yang telah menjerat kakimu untuk datang menghampiri tahtaku. Aku berfirman bagimu, sungguh bumi ini tidak akan lama lagi. Aku berfirman bagi engkau, masuklah ke dalam bahtera kekudusan. Masuklah. Masuklah. Sebab aku akan menghempaskan seluruh bumi ini. Kemurkaankulah yang akan kunyatakan akan seluruh bumi ini. Oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Oleh karena ketidaktaatanmu. Oleh karena ketidaksetiaanmu. Oleh karena engkau tidak peduli akan segala perintah-perintahku. Engkau merubah hukum. Engkau merubah waktu
yang telah kutetapkan dalam firman-Ku. Sungguh, aku Tuhan melihat keadaan bumi ini. Sesungguhnya bumi ini telah hancur dengan segala keadaannya. Sangkallah diri, pikul salib. Engkau adalah orang-orang yang datang beribadah kepada-Aku. Aku berfirman bagimu, bawalah seluruh umatku, bawalah jiwa-jiwa datang kepadaku, bertekuk lutut di hadapanku, sebab sungguh sukarlah masa yang akan datang ke dalam bumi ini, sebab sungguh kemurkaanlah yang akan datang menghampiri bumi ini. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau, kesudahan segala sesuatunya sudah ada di hadapanmu. Akankah engkau masih berpangku tangan, berdiam diri, dan menikmati segala keadaan bumi ini? Engkau harus bergerak cepat. Engkau harus melangkah maju dari keadaanmu saat ini. Sebab engkau harus bergerak cepat. Sebab masa kesukaran sudah ada di hadapan. Kesukaran untuk melakukan firman-Ku. Kesukaran dalam pertobatanmu. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau? Maka lakukanlah, hai anak-anak yang aku kasihi. Aku telah berfirman bagimu, maka nyatakanlah firman-Ku. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka segalanya akan dibukakan bagi engkau. Ketahuilah, dalam kesetiaan, ketaatanmu akan seluruh firman-Ku, Akulah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh hidupmu, hai anak-anak yang aku kasihi. Diberkatilah seluruh hidupmu. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku, ketahuilah, kepadamu akan dibukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Ku. Oleh karena hatimu yang berseru-seru kepadaku, aku mengasihimu. Aku melindungi engkau, menyertai engkau sampai kesudahannya. Segala puji-pujianmu lah yang aku nantikan. Kesudahan segala sesuatu sudah akan tiba. Penyertaanku besar akan setiap orang-orang yang jujur di hadapanku. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Katakanlah kepada seluruh bumi ini, banyak jiwa-jiwa yang telah terhilang dan tersesat. Beritahukanlah, aku melihat segala keadaan ini. Aku melihat keadaan bumi ini. Banyak yang sudah terhilang. Maka engkau yang mendengarkan firman-Ku, bawalah jiwa-jiwa seluruh saudara-saudaramu memasuki hadirat-Ku, masuk ke dalam tahta kerajaan-Ku. Karena akulah sumber kehidupanmu, sumber kedamaian. Sorga mulia menantikan engkau. Diberkatilah seluruh hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih-Ku menyertai engkau senantiasa. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, aku mengasihimu, aku menantikanmu, aku merindukanmu untuk diam dalam hadirat-Ku. Akulah Yahweh
yang berkuasa. Di dalam nama Yahusua yang telah menyelamatkan engkau, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, haleluya, glory, glory, glory. Bersukacitalah. Amin, haleluya, terima kasih Bapak. Amin, haleluya. Hosana, hodina haka inhala hasadu unin hana halasana. Sarhodina haka inhala hasana. Sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Itu pesan Tuhan terakhir ya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana hodina akayana masara uridayana halhase. Sadai sada udina hama sanahina halhasana. Bersaksilah, sampaikanlah kepada seluruh bumi, hanya Dialah Raja di atas segala raja, yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, saatnya sudah akan tiba. Ini suara-suara surga itu ya. Bersukacitalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah berfirman ya, satu gemetar dalam hati ini ya, tetapi satu ada damai. Di saat kita mendengarkan, Dia mengingatkan kita ya. Nah, tapi itu jangan dibuat-buat. Itu nggak ada yang dibuat-buat ya. Karena seorang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan suara Tuhan nggak bisa berkata dari Tuhan padahal tidak dari Tuhan, nanti dia akan mati. Itu firman Tuhan, itu ada di Ulangan. Hosekayaho didahin hal hasadahu didahin hal hasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikatakan lagi, naikkanlah puji-pujianmu di hadapan Tuhan, katakanlah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam segala seruanmu, naikkanlah puji-pujianmu untuk menyenangkan hatinya. Ini sepertinya saya dibawa untuk sedikit puji-pujian ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kita harus taat ya. Biar kita juga diberkati dengan puji-pujian ini. Walau itu nanti akan disenandungkan, mulut ini hanya dipakai ya. Berfirmanlah ya Bapa. Sadina kayani hari hosana ya dina hose. Dengarkanlah hai seluruh umat manusia, seruannya memanggil engkau. Ayana namasedu kaya dinaya namasedu saya dinamasana. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan dan nyatakanlah terpujilah Tuhan. Hodina masada hodina inhalasana. Hodina hasana, hodina hasana. Haleluya, haleluya. Beranjaklah, beranjaklah. Saya dina kaya nema. Oh, oh, oh.
Berkumpullah, hai seluruh umat manusia. Katakanlah, kemuliaan hanya bagi Dia. Halenaya nama sedehu, saya dihakayana hala hasana. Holy. Di dalam bahtera yang kudus berkumpullah. Nyatakanlah kekudusan. Masuklah ke dalam bahtera. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana. Holy, 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 holy. Seruan sorga menyatakan, ya. Mari jiwa-jiwa, jiwa-jiwa datanglah. Kudus, kudus, kudus. 2 hari lalu saya bermimpi. Oh, bukan 2 hari lalu, tadi malam, karena baru tadi malam saya di sini. Saya bermimpi. Saya menyampaikan suara Tuhan di dalam mimpi saya. Mulut saya ditawan, ya. Dikatakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus. Ternyata tadi juga Tuhan bukakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus, ya. Haleluya, hosana, hosana. Ambil dari kunci biasa, masuk dari ini. Haleluya. Hodina masaduk mudin hanahasan. Hanya perintah kudus bagi kita. Kenapa Dia katakan kudus? Karena Dia akan datang. Hanya orang kuduslah yang akan bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kuduslah yang akan melihat wajah Tuhan. Dinakayana hosana, milikilah hati yang sukacita. Haradaho kayana masadu dinahana lasana, menyongsong hari kedatangannya yang begitu besar. Sebab Dia akan datang dalam kemuliaannya. Sayada nama sedenayada, berkumpullah hai engkau putri Sion. Saradahu kayena halahasana, seriukanlah. Kemuliaan hanya bagi engkau di tempat yang maha tinggi. Saradahune nayana lawasina, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Glory, glory adalah namase. Sarena hone namasana kada. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Nyatakanlah pengurapanmu turun atas kami, Yahweh Adonai Elohim Yadalonena. Saralau kaya nama saralau, lepaskanlah segala belenggu. Karadahi kayana hodena sana, lepaskan segala jubah yang tidak berasal daripadamu. Karada oleh nama berikan kami kekuatan. Hira de nama sana berjalan, hira udina kaya sana, seturut kehendakmu, Yahweh.
Sarada olah kain halahasana akan terdengar seruan di timur. Hira kain halahasana, berseru, berseru dan berseru. Berserahlah, sambutlah Dia yang Maha Kuasa. Hodina kaya dana masa, haya dana masih dalam sana. Halelah labase. Dengarkanlah seluruh umat di dunia, Dialah Rajamu yang akan datang bagimu. Puji dan sembahlah Dia, Raja yang Maha Kudus, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya, glory. Hina akayana hasana odin hana halasana. Tidak ada waktumu lagi untuk melihat ke belakang. Hanya datanglah kepadanya. Lihatlah perkara-perkara yang di sorga. Maka persiapkanlah seluruh hidupmu untuk memasukinya. Sungguh Elohim telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat manusia. Maka dengarkanlah seruannya. Berikanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Raja yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang memerintah atas seluruh hidup. Berikanlah hatimu. Beritahukanlah kepada seluruh penjuru bumi ini, kemuliaannya akan datang. Dia akan datang membawa para mempelainya, yang didapatinya setia, yang didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda. Hanya merekalah yang akan dimampukannya dan diberikannya mahkota kehidupan kerajaan sorga. Maka dengarkanlah seluruh umat manusia. Berjuanglah, masuklah ke dalam kekudusan, kejarlah kekudusan itu. Sebab hanya Engkau yang kuduslah yang akan dilayakkannya untuk bertemu dan melihat wajahnya. Hodina masana, hodida hasidihina lasana, saradohu didayina namasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana yaralah hasana. Bersegeralah, bersegeralah, bersegeralah. Yaralah hasana yaralah hasana, bersegeralah, bersegeralah. Jangan lihat apa yang ada di belakangmu. Lihatlah apa yang ada di hadapanmu, kemuliaannya yang akan datang. Haleluya. Salam kudus. Tuhan menyelidiki hati kita yang ada ikut saat ini dalam peribadatan. Hanya sedikit yang sekiranya Tuhan datang, engkau akan dibawanya. Namun itu adalah peringatan besar bagi engkau. Barang siapa dikasihinya akan ditegur dan dihajar. Oleh karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Elohim melihat ada akar-akar yang masih diam di dalam hidupmu. Buang semuanya. Lepaskan segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu selama ini. Ada 300 orang lebih yang saat ini bersama-sama. Namun Tuhan menemukan hanya sedikit yang dilihatnya tidak bercacat dan tidak bernoda. Karena itu hai engkau saudara-saudara yang aku kasihi, mari patahkan segala karang-karang kekerasan hatimu. Segala belenggu-belenggu yang telah mengikatmu, kekecewaanmu terhadap sesamamu, buang semua itu. Kebencianmu terhadap sesamamu, lepaskan semua itu. Kecintaanmu akan dunia ini, lepas semua itu. Saatnya bebaskan rohmu. Saatnya lepaskan jiwamu untuk memuji, untuk menyembah. Mari
Engkau yang masih memiliki kecintaan lebih besar kepada dunia ini daripada kepada Tuhan. Saatnya beranjak keluar dari zona nyamanmu di dalam dunia ini yang sesungguhnya telah binasa dengan segala keinginannya. Tidakkah engkau tahu musuh di hadapanmu melakukan segala kejahatan untuk menyiasati engkau agar engkau terjerumus masuk ke dalam perangkap yang telah dinyatakannya. Hikarada akayana lahule lahamasana ikatarayana masikarada halasana. Sebab sungguh iblis pun mengetahui waktunya sudah sangat singkat. Dia mengetahui kalau sudah waktunya dia akan dimasukkan ke dalam api. Dan karena itulah dia akan menarik siapapun di dalam bumi ini untuk ikut bersama-sama dengannya, dibinasakan di dalam api yang kekal yang tidak pernah berkesudahan. Hakarada olelahassalahina halahasana. Lepaskan segala kekerasan karang-karang dalam hatimu. Kebencian banyak memenuhi bumi. Manusia sulit untuk melepaskan pengampunan. Maka barang siapa yang tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim tidak akan pernah mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oleh karena itu, keluarlah dari jerat-jerat yang telah dipasang dalam hidupmu. Lepaskan jerat-jerat, belenggu-belenggu yang telah mengikat selama ini di dalam kebencianmu. Sebab sungguh barang siapa yang membenci saudaranya, ia samalah dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Horedahakayana hasana. Bukankah Tuhan telah berfirman bagi engkau, hiradahosadaina hal hasana, beranjaklah dari segala kehidupanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dialah juru selamat bagi engkau. Hanya dialah kekuatanmu. Hanya dialah sumber kehidupanmu. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya hanya kepadanya. Berjalanlah masuk ke dalam hadiratnya. Tanggalkan segala dosa. Sara'ulinaha ka'ana al-hasana. Berserahlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan engkau. Sorga selalu mengingatkan engkau, hai seluruh umat manusia, untuk selalu hidup di dalam perkenanannya. Maka dengarkanlah, sorga berfirman bagimu. Diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang mengajar-ajari kami Tuhan akan segala apa yang harus kami lakukan, akan segala apa yang kami perbuat. Belenggu-belenggu itu Kau hancurkan daripada kami Bapa. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu dan diperintah oleh Roh-Mu. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. 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 Kalau sudah seperti ini rasanya, ya, seperti tidak mau berhenti, ya. Haleluya, terima kasih. Kita harus mengucap syukur, ya. Kita diperingatkannya, sekalipun peringatan itu keras. Tetapi karena apa? Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan umatnya. Karena itulah dia berfirman, ya. Ini saatnya. Dialah yang menjadi gembala kita.
Dia menggembalakan langsung domba-dombanya. Ini itu zamannya, ya. Tuhan itu sebagai gembala kita. Haleluya. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Satu Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal 1. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan
bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.